ujian tengah semester, mata kuliah pendidikan Pancasila dan budaya kenegaraan dengan aku Bapak Ibu Di sini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pernah tidak kita berpikir bahwasannya mengapa sih di belakang kartu identitas kita atau KTP tertulis dengan jelas itu tanda penduduk? Ada yang tahu mengapa? Jadi penulisan tersebut berarti merupakan kita sebagai warga negara yang sah. Kita merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai dokumen resmi sebagai warga negara yang tinggal di negara Indonesia. Maka dengan itu ada hak yang harus kita dapatkan dan ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi singkat, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan timbal balik. Apa itu hubungan timbal balik? Hubungan timbal balik adalah hubungan yang saling menguntungkan. Mengapa kok bisa disebut menguntungkan? Karena hak tanpa kewajiban itu tidak akan selaras, akan chaos. Begitupun dengan kewajiban tanpa hak, itu akan tertindas. Jadi, mengapa disebutkan bahwasannya hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan timbal balik. Nah, apa saja sih hak warga negara? Hak warga negara itu yang pertama, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, hak bersuara. Yang ketiga yaitu hak memilih. Yang keempat yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan tinggal yang layak. Lalu apa saja kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama yaitu menaati aturan hukum. Yang kedua, membayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, tidak berontak. Dan yang keempat, wajib melaksanakan segala sesuatu yang sudah ada aturan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki contoh. Di sini saya akan memberikan contoh karena kita sedang mengenyam bangku perkuliahan, kita sedang belajar di lingkungan perkuliahan. Saya akan mengambil contoh hak dan kewajiban dalam ranah pendidikan. Nah, contoh simpelnya hak pendidikannya yaitu hak pendidikan yang harus dipenuhinya yaitu pertama, kita harus mendapatkan lingkungan pendidikan yang nyaman, aman, seperti tersedianya sarana dan prasarana, yaitu ruang kelas yang layak untuk ditempati, kursi dan meja, proyektor. Terus yang kedua yaitu tenaga profesional, dosen yang mengajar kita sebagai mahasiswa, dosen yang berkualitas dan dosen yang berintegritas terhadap pendidikan. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu kewajiban. Yang pertama yaitu untuk membayar UKT tepat waktu dan tidak menunggak. Dan yang kedua yaitu belajar dan menuangkan potensi kita di bangku perkuliahan. Seperti itu. Jadi itulah contoh yang saya berikan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara di ranah pendidikan. Lalu, apakah hak dan kewajiban warga negara sudah didapatkan seutuhnya? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah sudah terpenuhi? Jawabannya, belum. Mengapa belum? Karena bisa kita lihat In the night, the stormy night, away she flies.
busuk, tidak menggunakan sepatu, dan mereka harus berjalan dari tempat tinggal ke sekolah itu berkilo-kilometer dengan trek atau dengan jalan yang sangat memprihatinkan. Tentunya hal tersebut bisa mengancam nyawa, keamanan dari siswa atau orang yang mengenyam pendidikan tersebut. Selain itu, di daerah sana juga kekurangan tenaga guru. Banyak dari mereka kekurangan guru profesional untuk mengajar. Seperti itu. Lalu, apakah bisa hak dan kewajiban terpenuhi oleh negara? Jawabannya bisa. Maka dari itu, kita sebagai warga negara jangan menunggu hak atau kewajiban terpenuhi sepenuhnya, namun manfaatkanlah kesempatan yang ada dan tuangkanlah potensi kita sebaik-baiknya ketika kita mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Dari contoh kasus di saudara kita di Papua sana, kita bisa belajar bahwasannya mereka mempunyai semangat yang gigih dalam belajar, mereka tekun dalam belajar, dan bahkan mereka sangat lebih semangat daripada kita di sini yang mempunyai kemudahan dalam mengenyam pendidikan. Maka dari itu, teman-teman, ayo jadilah warga negara yang baik dengan meminta hak dengan baik dan melaksanakan kewajiban setelah kita mendapatkan hak. Jangan kita hanya menuntut hak dulu, namun kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.